Kalau diantar masih ditemani, saudara, masih terhormat sedikit ya, walaupun neraka tempatnya. Tapi kalau dibuang, saudara, dicampakkan ya. Jadi kalau dibuang itu sadis. Kan saudara? Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan tayangan-tayangan saya dimanapun saat ini berada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara, viral ya di media sosial hari ini tentang putusan Pak Sambo oleh hakim yang memutuskan perkara dia, dan hasilnya adalah dor ya saudara, yaitu hakim di dunia. Nah, saya tadi udah membahas itu, tapi hari ini saya akan menyampaikan pesan kepada saudara bahwa siapakah yang akan menghakimi umat manusia nantinya, termasuk hakim-hakim yang ada di dunia ini, saudara. Siapa yang akan menghakimi ya? Nah, jadi di dalam Matius pasal 24, saudara, ya. Saya akan memperlihatkan kepada saudara Matius 24 ayat 1 ya sampai 51 itu sekitar akhir zaman ya. Jadi seputar bagaimana kita harus berjaga-jaga. Nah, perhatikan saudara, di dalam ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, jadi murid-muridnya meminta jawaban ya. Mereka ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan Yesus. Kapan engkau datang? Bagaimana tanda kedatangan? Berarti ini berbicara saudara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena yang pertama Yesus lahir sebagai manusia untuk menembus dosa manusia. Dan setelah dia mati bangkit saudara, dia akan pergi ke rumah Bapaknya dan Yesus akan kembali lagi. Nah, untuk apa Yesus kembali lagi saudara? Dia datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada dia dan juga menghakimi dunia. Ya, jadi jelas di dalam ayat ini bahwa Yesus akan datang, sehingga Yesus menjawab gini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Ya, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, waspada. Banyak orang yang akan datang menggunakan nama Yesus dan mengatakan Mesias, artinya penyelamat. Ya saudara. Jadi jelas. Tetapi kita sudah mengetahui bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi dunia. Nah, kemudian saudara, kita lihat di ayat yang ke-29. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Siapa itu anak manusia? Yesus. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat bahwa semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak,
dan anak pun tidak hanya Bapa sendiri. Ya. Jadi jelas saudaraku, ya, bagaimana Yesus akan datang untuk menghakimi dunia. Dia disebutkan di dalam bacaan ini anak manusia. Semua mata akan melihat dia di atas awan. Dan dia akan mengumpulkan umat-umat pilihannya dari 4 penjuru dunia. Apakah saudara masuk di dalam golongan umat-umat pilihan Tuhan Yesus? Ya, hanya Yesuslah yang kita kenal di dalam Alkitab sering disebutkan anak manusia. Dan jelas bahwa anak manusia itu datang di awan-awan. Jadi saudara, sangat jelas yang akan datang menghakimi dunia adalah Tuhan Yesus, yang dianggap oleh banyak orang bahwa dia hanya manusia. Saudara, kalau Yesus hanya manusia, bagaimana mungkin manusia bisa hidup sampai 2000 tahun? Sedangkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa umur manusia 120 tahun setelah air bah, saudara. Jadi nggak ada yang bisa melebihi itu. Kan jelas. Bahkan Daud sendiri ngomong, manusia ini hanya debu, tidak kuat. 80 tahun maksimal, 70-80 kalau kuat. Nah, bagaimana bisa, saudara? Yang mereka anggap sebagai manusia, tapi bisa hidup 200 tahun dan akan datang ke dalam dunia kembali. Karena itu saudara-saudaraku, saudara seiman yang bermaksud untuk meninggalkan imannya, berbalik kepada Tuhan, saudara. Berbalik kepada Yesus. Supaya pada saat dia menyatakan dirinya, dia mendapati saudara setia dan nama saudara, nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Dan tahukah saudara, dalam Daniel pasal 12 tentang akhir zaman, itu pun dikutip oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi jelas saudara, berkesinambungan semuanya. Cerita di Alkitab, baik itu nubuatan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru akan segera digenapi. Bagaimana orang-orang yang hidupnya jahat dan tidak percaya, kata Alkitab, akan dibuang ke dalam lautan api. Dibuang saudara, ya, tidak diantar. Kalau diantar ya masih, kalau diantar masih ditemani saudara, masih terhormat sedikit ya, walaupun neraka tempatnya. Tapi kalau dibuang saudara, dicampakkan ya. Jadi kalau dibuang itu sadis. Ya kan saudara? Wah, ini ngeri. Udah neraka dibuang pula. Karena itu saudaraku, pikirkan keselamatan saudaraku, saudara seiman yang ingin meninggalkan Yesus Tuhan. Hanya Yesuslah penyelamat dunia. Dia pun akan menghakimi siapapun, termasuk hakim-hakim yang ada di dunia ini. Tidak akan luput saudaraku. Hidup ini sementara. Hidup ini hanya sekali. Apa yang kita sombongkan? Lihat, Turki. Saya membayangkan bagaimana penderitaan masyarakat yang ada di Turki. Orang mencari korban saja itu terbatas, saudara. Bagaimana kota itu luluh lantak dengan bangunan-bangunan. Untuk mengerjakan itu butuh berapa lama? Ekskavator untuk mengerjakan semua. Ya. Instalasi-instalasi listrik pasti bermasalah. Coba pikirkan. Air bersih pasti sangat langka. Siapa manusia ini dengan sombongnya kita, saudaraku? Saya nggak tahu dan saya nggak berani menghakimi apakah gara-gara masjid, ya, Hagia Sophia yang dulunya ternyata adalah tempat beribadah umat Kristen, saudara. Saya nggak tahu. Saya nggak mau menghakimi. Tapi apa yang terjadi sekarang, ya? Kita doakan saja Turki, saudara, supaya masyarakatnya mendapat kekuatan, bahkan mereka mendapat kasih anugerah. Oke, saudara, semoga ini bermanfaat. Silakan saudara share. Kalau Pak Sambo divonis hakim di dunia, kita tidak akan luput dari penghakiman Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara.